Pesan saya tambahan cuma satu, ya. Setelah hari ini, ya, Anda leave meeting ini, ya. Lalu Anda pikir-pikir tadi si Agus ngomong apa aja, ya. Anda akan mulai beralasan. Trust me, ya. Aduh, tapi produk saya ini beda nih dari yang lain nih. Produk saya terlalu konvensional untuk bisa didigitalkan, gitu, ya. Atau produk saya nih, aduh beda deh, lain dengan yang orang-orang bisa, ini nggak bisa digital karena perlu apa? Karena perlu A, perlu B, perlu C. No problem. Atau Anda mungkin berpikir begini, saya nggak bisa menerapkan apa yang diajarkan, ya. Karena tadi, ya, umur saya aja udah 65 tahun, ya. Kalau yang 81 tahun belajar coding kan itu one in a million gitu, atau even one in a billion gitu. Nggak bisa semua orang seperti dia. It's fine. Ya. Atau mungkin Anda pikir industrinya, dunia saya tuh bukan dunia jasa, nggak bisa ditaruh online orang mau, misalnya begitu. Ya. Atau tadi nggak masuk tuh cerita-ceritanya, it's fine. Ya. Kenapa? Karena berapa kali pun kita ikut webinar, ya, berapa kali pun kita dengar cerita dan diomongin, ya, facts won't change people. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Minggu lalu saya ketemu dengan pengusaha ini, ya saya masih sangat ingat ya kejadiannya, ya karena sangat berkesan. Dia nggak mau berubah, biarpun saya kasih fakta sebanyak apapun. Ya. Dan faktanya apa? Faktanya adalah 80% orang juga tidak mau berubah. Memang nggak mau. Ya, jadi it's fine. But if you need to survive, ya jangan. Itu pesan saya. Ya, kalau kita memang butuh survive, apalagi kita butuh grow, ya. Saya ulang sekali lagi di akhir ini, the very essence of survival is action. You won't change, nggak ada yang bisa paksa, ya. Tapi ya itu, you won't change. Your business won't change, your numbers won't change, your destiny won't change. Ya. You want change, you take action. Ya. Nggak semuanya terjadi dalam semalam, saya ngerti. Ya. Nggak setelah satu kali webinar, 1,5 jam seperti ini, keluar lalu semua angka-angka bisnis kita bertumbuh, lalu semua kita jadi salesman yang sangat-sangat perfect. Nggak begitu, saya ngerti. Tapi ada tahapan. Ya. Dan tahapan-tahapan itu, ya ayo kita lalui satu demi satu. Dari nggak tahu apa-apa dan nggak melakukan apa-apa, ya. Lalu belajar sedikit, melakukan sedikit, lalu belajar lebih banyak, melakukan lebih banyak, ulang sampai nanti kita tahu semuanya dan melakukan semuanya. Ya. Izin, ya saya lihat waktunya kita lewat 5 menit sekarang, tapi nggak apa-apa. Izin, ya tutup dengan satu buah cerita, ya. Ceritanya nyata, tapi diceritakan ulang aja. Ya, jadi gajah, ya itu adalah salah satu binatang sirkus yang dari zaman dulu dipergunakan untuk menghibur orang-orang, ya. Terutama di zaman-zaman dulu itu ada nama sirkus keliling dan di luar negeri. Dan salah satu atraksi yang sangat menarik itu adalah gajah. Ya. Nah, pertanyaannya lalu begini, kalau singa, ya bisa dimasukin ke dalam kerangkeng, ya. Kalau gajah itu kan besar, ya. Ada yang tahu gajah itu besar sekali, ya lebih besar dari saya aja udah cukup besar. Ya gajah itu besar. Ya bagaimana cara seseorang itu mengendalikan gajah? Ya. Jadi ternyata itu adalah ketika gajahnya masih kecil, ya gajahnya baru lahir, lalu sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, lalu nyusu, masih kecil, dia akan diikat dengan sebuah pasak. Ya. Pada saat gajah itu kecil, ya pasak itu berat buat dia. Dia nggak bisa kemana-mana. Jadi dia terikat di sana. Ya. Lalu gajah itu tambah besar, dan gajah itu tambah besar, pasaknya ternyata nggak bertambah besar. Sampai lalu dia jadi gajah dewasa. Ya. Dengan pasak ukuran kecil seperti itu, sebenarnya apa? Sebenarnya kalau dia gerakin kaki dia dengan
satu hentakan aja itu sudah lepas dan dia bisa bebas dan dia bisa lakukan apa saja, pergi kemana saja. Cuman pada kenyataannya sampai sebelum ini orang-orang masih mengendalikan gajah dengan cara yang sama. Itu dari kecil diikat ke satu pasak, ya, dan sampai dewasa, atau kalau kita lebih tragis lagi kita bicara sampai nanti dia mati, dia akan terikat di pasak itu dan berpikir bahwa dia tidak bisa lepas dari ikatan itu. Ini sedih sekali, ya, sedih sekali dalam artian di dalam diri kita, ya, seringkali, ya, dan banyak kali itu ada pasak-pasak tersendiri. Ya, aduh saya nggak bisa deh belajar hal-hal seperti ini. Aduh saya nggak bisa deh bikin konten. Aduh saya nggak bisa deh belajar ini, digital apa sih. Aduh saya nggak bisa lah ini, saya nggak bisa lah itu. Ya apapun yang kita percaya, ya itu benar buat kita. Jadi sekali lagi, ya, kalau teman-teman pasaknya, ya itu tetap di sana, ya, dan tidak coba tarik, padahal sekali coba tarik aja dia udah tahu dia akan bisa bebas. Ya, dan tidak coba ditarik, selamanya pikirannya akan stop sampai situ. Sekali lagi saya ulang, Track Pro Smart Community, ya, nama tengahnya aja smart, ya. Ini ada di sini salah satunya untuk membantu, ya, melepaskan pasak itu, dan sekaligus juga apa? Sekaligus juga untuk memperlengkapi dengan ilmu-ilmu lainnya yang applicable dan yang bisa membantu kita menjadi the best version of ourselves. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan untuk perhatiannya. Ya, sedikit aja sharing kita pada sore hari ini. Kenapa sedikit? Karena gratis. Enggak, itu bercanda ya. Karena waktu terbatas ya. Joinlah dengan Track Pro Smart Community, kita akan punya banyak waktu. Kedepannya kita mungkin bisa punya session-session yang lebih intim, lebih sedikit jumlah orang-orangnya, bisa dua arah bicaranya. Kita akan terbitkan newsletter untuk teman-teman update tentang perkembangan-perkembangan di dunia sales, leadership, di dunia corporate, dan tentunya di dunia soft skill, ya apa saja. Ya, dan semakin nanti kita grow, ya, semakin banyak database soft skill dan webinar yang kita miliki, ya nanti teman-teman akan semakin benefit dari sana. Ya, jadi sekali lagi, ya, tentu ini iklan, jelas ini iklan. Daftarlah ke Track Pro Smart Community, hubungi nomor yang nanti akan di-share sekali lagi oleh Kevin. Ya, thank you Kevin. Saya kembalikan kepada Kevin kalau untuk selanjutnya mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang kita bisa address.